Lockdown ini jadi salah satu strategi yang sudah diterapkan di beberapa negara untuk menangkal corona. Sebenarnya tidak hanya lockdown, saudara. Ada beberapa taktik juga yang digunakan negara-negara lain dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19 ini semakin meluas di negara mereka. Nah, apa saja taktik untuk menangkal corona? Kita lihat, kita akan melihat beberapa negara yang sudah kami rangkum dari riset kami. Yang pertama, saudara, kita akan lihat ke Austria dulu. Nah, Austria ini dalam baru minggu ini ya, akhirnya membuat peraturan bahwa beberapa lokasi yang dianggap tidak penting harus tutup. Tapi yang hanya boleh buka adalah toko makanan, apotek, bank, pom bensin yang dianggap vital terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Lalu pemerintah Austria juga mengeluarkan kebijakan untuk siapa saja yang boleh keluar rumah. Jadi mereka yang boleh keluar rumah adalah yang bekerja, lalu juga untuk membeli obat dan makanan, dan yang ketiga adalah untuk membantu, biasanya ini membantu lansia, mungkin orang tuanya atau tetangganya yang membutuhkan bantuan dibolehkan untuk keluar. Dan tidak boleh ada acara kumpul-kumpul atau bergerombol. Kita sering banget nih kalau di Indonesia ngobrol 5 orang mengumpul, nah itu nggak boleh. Jadi udah 5 orang berkumpul itu udah dilarang. Kalau masyarakatnya melanggar aturan yang sudah dibuat, ada denda, saudara. Besar sekali hitungannya, 2.180 euro. Kalau kita rupiahkan dengan kurs saat ini ya sekitar 35 juta rupiah. Itu untuk Austria. Memang cukup ketat, jadi ini mungkin bisa dikatakan semi lockdown ya, karena ada beberapa yang sudah tutup termasuk sekolah dan juga beberapa perkantoran. Sementara di Malaysia, nah ini baru banget saudara, besok mulai 18 Maret Malaysia akan menerapkan sistem lockdown. Apa saja yang ditutup oleh Malaysia? Yang pertama adalah akses keluar masuk Malaysia. Jadi warga negara yang mau keluar dari Malaysia nggak boleh, atau ada masyarakat atau warga lain yang mau masuk Malaysia juga tidak boleh. Ini diterapkan selama 2 pekan, jadi pintu bandara sudah ditutup, tidak ada lagi yang bisa keluar masuk. Sementara yang kedua adalah larangan acara keramaian. Kita tahu pekan lalu sempat ada acara yang ramai-ramai di Malaysia. Nah, mulai pekan ini sudah tidak boleh lagi ada acara keramaian apapun itu bentuknya. Baik acara ibadah maupun acara musik ataupun olahraga. Jadi dilarang, nggak ada sama sekali boleh. Yang ketiga juga adalah penutupan sekolah dan tempat ibadah. Bahkan kalau di Malaysia untuk ibadah sholat Jumat yang akan dimulai pada pekan ini, berarti Jumat besok, sudah dilarang. Tidak ada lagi masjid-masjid yang boleh buka dan juga rumah-rumah ibadah lain. Itu Austria dan Malaysia. Kita lihat negara lain. Apa taktik mereka untuk menangkal corona? Nah, Vietnam. Vietnam ini dianggap sebagai salah satu negara yang sangat sukses untuk memberantas corona. Karena jumlahnya sedikit, ketika jumlahnya sedikit sudah di stop dan angka meninggalnya bahkan 0. Nah, ini Vietnam kalau kita lihat banyak sekali inovasinya. Yang pertama, mereka punya bilik disinfeksi yang dibuat di beberapa titik-titik vital, seperti di tempat-tempat umum untuk masuk transportasi publik, lalu di kantor-kantor. Jadi bentuknya adalah kotak gitu ya, per orang bisa atau per hari bisa masuk 1.000 orang untuk disemprot asap yang mengandung disinfektan, sehingga orang yang untuk misalnya tiba-tiba bersentuhan atau memegang barang steril karena sudah masuk di bilik disinfeksi ini. Yang kedua, Vietnam ini juga berhasil membuat perlengkapan tes COVID-19. Per hari mereka bisa bikin ratusan lah, yang akhirnya juga dikirim ke Amerika untuk membantu pengetesan masyarakat sana apakah terkena corona atau tidak. Ini penting banget karena akhirnya ada pemeriksaan massal. Jadi orang-orang tahu mana yang sudah kena corona, mana yang memang negatif corona. Ini adalah perlengkapan tes COVID-19. Nah, ketika Vietnam mengetahui ada masyarakatnya yang kena virus corona ini, masyarakatnya akhirnya dikirim, dikarantina di rumah sakit khusus yang jauh dari pemukiman warga. Jadi mereka semua dikumpulkan memang jadi satu untuk dikarantina, dan memang pengobatannya intensif sekali di rumah sakit tersebut. Ini Vietnam. Korea Selatan, nah ini juga dianggap sukses, saudara, karena berhasil membuat, meskipun jumlah peningkatannya ini cukup banyak, Korea Selatan. Karena apa? Karena mereka melakukan pengecekan massal di seluruh warganya. Tidak hanya di Daegu, tempat yang pertama kali muncul virus corona, tapi di seluruh Korea Selatan. Kenapa? Jadi ada sistem drive-thru pengecekan.
Jadi kalau kita di sini fast food ya biasanya drive thru. Kalau di Korea Selatan dibuat pos-pos pengecekan di mana masyarakat kalau takut untuk datang dan masuk bisa lewat mobilnya, dicek swab tenggorokan atau juga cek darah untuk dilihat apakah negatif atau tidak. Dan hasilnya keluar dalam 10 menit. 10 menit aja waktunya. Jadi sangat canggih sekali untuk melihat apakah masyarakat tersebut negatif atau positif. Jumlah yang bisa dicek bahkan perharinya bisa mencapai 1.500 orang. Nah itu makanya kenapa akhirnya seluruh warga Korea Selatan ini bisa dicek dan jumlah peningkatannya banyak. Tapi dengan jumlah peningkatan yang banyak itu Korea Selatan berhasil membuat transparansi informasi. Jadi daerah-daerah mana nih yang banyak orang yang terkena corona itu bisa akhirnya dibuat aturan yang membuat daerah tersebut terisolasi ya, istilahnya di lockdown, semi lockdown lah di daerah tersebut. Dan juga tidak lupa ada penutupan sekolah dan kantor untuk mencegah penyebaran yang lebih luas di Korea Selatan. Tidak hanya itu, kalau untuk yang drive-thru ini, untuk mereka yang ODP atau orang dalam pengawasan, misalnya pernah pergi dari luar negeri atau pernah berinteraksi dengan orang yang kena dari virus corona, mereka gratis. Tapi kalau ada orang-orang yang ngerasa, aduh kok saya nggak enak badannya kayak batuk atau demam, itu bayar, yaitu sekitar 135 dolar Amerika atau sekitar 2 juta rupiah. Itu boleh semua dan ini di drive-thru yang dibuat di pos-pos, di titik-titik pos di seluruh wilayah Korea Selatan. Sementara di Wuhan, saudara, kita lihat ke Wuhan. Nah, Wuhan ini sebagai salah satu atau daerah awal munculnya, ini karena langsung kita anggap bahwa Wuhan ini disebutnya adalah daerah operasi militer ketika akhirnya terjadi lockdown. Kenapa? Karena benar-benar dijaga oleh tentara. Tentara itu turun langsung ke rumah-rumah masyarakat, tidak boleh ada yang keluar untuk beberapa hal, hanya boleh untuk membeli makan misalnya. Ini dijaga oleh 2.000 tentara dan mengirim 32.000 tenaga medis untuk pembangunan rumah sakit khusus. Kalau Anda ingat di Januari atau di awal Februari kita sempat tercengang dengan pembangunan rumah sakit khusus di Wuhan yang begitu masif dan cepat untuk penanganan corona di Wuhan. 2 bulan Wuhan mendeklarasi bahwa mereka menang melawan corona. Sementara Italia, saudara, ada aturan juga bahwa ini dari kalau kemarin kita sempat dengar Italia lockdown, nah sekarang ternyata udah mulai isolasi. Jadi isolasi itu semua tutup, yang buka hanya toko makanan dan apotik, lalu juga orang yang datang untuk pergi berbelanja makanan dan apotek itu diatur. Jadi hanya boleh 1 orang yang pergi berbelanja. Tidak ada panik buying di sana. Jadi kalau Anda mau beli makanan boleh Anda keluar, tapi bawa sendiri aja. Nggak usah bawa suami atau istri atau anak Anda. Beda kalau di Indonesia ya. Kalau panik buying bawa sekeluarga untuk belanja. Jadi sama aja karena akan ada interaksi antar masyarakat. Nah itu saudara, strategi yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah terkena corona dan dianggap sukses untuk menang melawan corona. Di Indonesia sebenarnya strategi ini bisa diintip atau diambil lah ya sedikit-sedikit karena sudah sukses. Ini sudah ada contohnya bisa sukses. Mungkin yang paling penting adalah kalau kita memang tidak mau lockdown, tapi yang paling penting adalah deteksi dini. Itu tentu kita harus tahu. Lalu juga transparansi pemerintah dan yang terakhir bahwa masyarakat yakin pemerintah punya infrastruktur kesehatan yang bagus kalau nantinya banyak masyarakat yang terkena corona.